Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan kartu ini yang terbuka saja ya, apa yang akan kita bahas. Oke. Dia sadar dia telah keterlaluan banget sama kamu, padahal sebenarnya di sini kamu sudah paling ngertiin dia, paling paham dia, dan kamu yang paling deket di antara yang lainnya. Dan aku melihat di sini dia selalu mengingat apapun yang pernah terjadi di waktu itu, gitu ya, di waktu kamu masih bersama dia atau ketika dia melakukan kesalahan atau tindakan keterlaluan sama kamu kayak gitu. Intinya dia masih ingat secara detail apapun yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia tahu bahwa dia sudah keterlaluan banget sama kamu, dia menyesal padahal kamu sudah sebaik itu sama dia, tapi justru malah diperlakukan tidak baik gitu ya oleh dia. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa, kenapa dia menyesal. Oke, Nine of Pentacles. Aku melihat apa namanya itu ya, dia ini orang yang kalau aku lihat sedang mencoba menstabilkan keuangan mungkin ya saat ini. Dia itu apa ya, bisa dibilang kayak sedang tidak stabil lah ya secara materi. Aku lihat pengeluaran dia lagi boros-borosnya nih, terus itu juga aku lihat mungkin dia punya gaya hidup yang di luar kemampuan dia. Jadi kalau aku lihat saat ini dia benar-benar lagi mencoba untuk menstabilkan keuangannya. Kemudian aku melihat di sini hubungan kamu ternyata sama dia selama ini tidak stabil. Kurang effort banget ya dia terhadap kamu. Terus itu juga dia selalu menuntut semua keuntungan dari kamu tanpa banyak usaha. Dia mau ini itu kamu harus kasih, tapi giliran dia nggak pernah ngasih kamu apapun gitu ya. Dia selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah, bahkan sampai untuk membiayai gaya hidup yang mewahnya itu dia sampai berhutang-hutang. Aku lihat di sini. Bahkan dia sampai menuntut kamu yang harus membayar tagihannya. Oh my god, ya aku lihat di sini. Ada ketidakjujuran memang yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga aku melihat ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini terjadi terjadi itu ternyata kalian sadari kalian ini punya alasan atau sudut pandang atau pola pikir atau tujuan yang masih berbeda gitu ya. Dan aku lihat memang orangnya gengsian banget, terus itu juga lebih memprioritaskan harta kekayaan dibandingkan cinta. Orang yang ya itu bisa jadi mungkin memang menurut dia lebih pentingan kaya raya, harta, uang seperti itu ya dibandingkan cinta. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia orang yang terlalu sibuk dengan masalah-masalah duniawi ya, masalah-masalah materi, uang seperti itu. Terus itu juga apa ya, aku lihat di sini dia itu orang yang sangat gila jabatan ya. Nah ya, gila jabatan. Ada
keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan nih dengan kamu. Nampaknya kamu dengan dia punya masalah yang bisa cukup banyak atau cukup pelik di sini ya. Nah, dia itu ingin memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia, dan dia tidak mau menyisakan perselisihan atau kesalahpahaman atau masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Dia ingin menyelesaikan semuanya. Aku lihat di sini. Kemudian aku juga melihat bahwa kayak dia nggak mau lagi membuat hubungan kalian jadi kacau di sini. Ya, jadi kayak ada keinginan untuk memperjuangkan cinta dia bersama kamu lagi nih, aku lihat ya. Ada the star ya. The star ini berarti mungkin situasinya kemarin sempat dia kayak ingin melepaskan hubungan kalian ya, ingin membebaskan diri dari hubungan kalian, karena kalau aku lihat kan memang hubungan kalian ini kemarin toxic banget, red flag banget ya, menyakitkan, sulit lah intinya kayak gitu. Kemudian ingin melepas ya, menurut dia ini memang patut untuk dilepas aja nih hubungan. Kemudian dia kayak nyoba gitu, udah deh cari yang baru gitu ya, cari yang baru, tapi ternyata tidak bisa. Aku lihat di sini energinya dia itu selalu kepikiran kamu lagi, bahkan ada keinginan untuk kembali lagi terhadap kamu gitu ya. Jadi walaupun sekarang misalkan kamu lihat dia dengan orang baru, udah ada pasangan, atau dia sudah dekat dengan seseorang, aku lihat ya, pikiran, hati, energinya tuh selalu ke mantan, yaitu kamu ya. Aku lihat di sini dia selalu keinget-inget kamu lagi, mikirin kamu lagi. Jadi ada energi atau dorongan untuk kembali lagi ke kamu, bahkan ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Kalau misalkan di sini kamu welcome ya, nanti misalkan ya dia datang lagi, bener dia datang lagi, dan kamu welcome, kalian berdua mau sama-sama untuk memperbaiki hubungan ini, maka akan ada potensi hubungan kalian akan langgeng ke masa depan. Itu asalkan kalian berdua mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini gitu. Tapi kalau misalkan sebelah pihak ya, aku lihat hubungan mungkin akan on off lagi gitu ya. Kemudian ada Queen of Pentacles. Aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk memandirikan finansial dia, atau bisa dibilang tuh dia sedang mandiri ya secara finansial. Dia sedang bekerja keras untuk menstabilkan finansial dia, merawat diri dia sendiri, dan menghadapi konflik di pekerjaannya, di rumahnya ya. Dan aku lihat memang orangnya egois ya, dan saat ini aku lihat kayak nggak terawat nih orang ya, aut-autan, amburadul mungkin secara fisik atau pikiran dia yang aut-autan ya, yang amburadul. Aku lihat di sini intinya nih orang kayak nggak terawat. Terus dia juga ngeliat kamu sekarang kayak cemburu gitu loh. Dia ada rasa cemburu, takut kamu mungkin sekarang sudah ada yang lain, atau mungkin kalau memang kamu udah ada yang baru ya, mungkin dia sering stalkingin kamu, cari-cari tahu kamu, jangan-jangan kamu udah ada yang baru. Bener kamu ada yang baru, wah cemburu dia. Aku lihat di sini ya, dia ini pencemburu ternyata. Dan keadaannya sekarang ini lagi tidak aman ya. Dia lagi benar-benar mencoba untuk menstabilkan materi ya. Aku lihat di sini ada keserakahan, materialistis ya, dan ya egois. Aku lihat juga ada kayak iri hati juga sih dia ya, terhadap mungkin teman-temannya, atau mungkin terhadap kamu. Kalau misalkan secara keuangan kamu kok baik-baik saja gitu ya, ada rasa iri hati dari dia. Kemudian aku melihat di sini juga tuh ada perasaan yang lelah, ada perasaan tidak mampu untuk menerima sepenuhnya yang terjadi sekarang ini. Kenapa seperti ini gitu ya, hubungan kacau dengan kamu, mencoba dengan yang baru tapi kayak sulit untuk menerima atau membuka hati. Terus juga keadaan materi dia kacau balau ya. Aku lihat di sini kayak sulit gitu ya, ada rasa kayak ketidakmampuan untuk menerima sepenuhnya. Tapi aku lihat di sini ya, mau nggak mau ini hidup dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus bisa
merawat dirinya ya, dan ini yang masih menjadi faktor utama dia untuk dia prioritaskan gitu ya. Terus itu juga aku melihat ya mau nggak mau dia harus bisa mampu ya, apa itu namanya, memperjuangkan hidupnya gitu ya. Dan aku lihat di sini, wah, rasa cemburu dia terhadap kamu besar banget. Aku lihat di sini ada rasa gelisah yang dia rasakan, ada rasa tidak aman yang dia rasakan, ya. Terus juga ada rasa bosan yang saat ini dia rasakan, karena ya kamu dengan dia mungkin saat ini sudah sudah berpisah ya. Tapi dia walaupun dengan kamu dia sudah terpisah, dia kayak masih terjebak di dalam kebiasaan kalian berdua. Jadi kayak dia masih merasa bahwa kamu itu kan gini ya, selama ini kamu mungkin selalu memperjuangkan dia, kamu selalu perhatian sama dia, kamu selalu ada untuk dia. Jadi dia sudah merasa terbiasa ada kamu di sisi dia. Dan sekarang tiba-tiba kamu hilang, tiba-tiba kamu nggak ada gitu, kayak waduh bosen banget, waduh kayak sepi banget, waduh kayak hilang arah, kayak ada yang hilang di hidup dia, kayak ya dia terjebak dalam masa lalu ya, masa lalu dia bersama kamu. Aku melihat dia ini memang punya perilaku yang posesif atau mendominasi terhadap kamu ya. Jadi aku melihat di sini memang apa ya, kayak butuh sih komunikasi yang intim dan intens ya sebenarnya. Ya itu sih sebenarnya yang menjadi masalah di antara kalian, mungkin komunikasi yang kurang intim, karena dia ini orangnya posesif, mendominasi sering. Jadi mungkin sering ada kesalahpahaman, kecurigaan seperti itu. Terus juga aku melihat di sini dia ini orang yang wah jahat ya, tirani, tapi juga pemalas aku lihat di sini. Mungkin ya lebih tepatnya mungkin lebih suka tidur-tiduran gitu ya di kasur gitu ya, di kamar dia kayak gitu. Atau mungkin saat ini lagi senang rebahan di rumah aja, nggak mau main-main atau keluar-keluar rumah kayak gitu. Dan aku melihat di sini kayak entah mungkin apa nih ya yang dari dia kayak kelihatannya sebenarnya nggak menarik gitu. Entah fisiknya, entah perilakunya, entah apa gitu, kayak kelihatannya saat ini tuh kayak nggak menarik gitu. Dan aku lihat orangnya ngebosi ya, kayak pekerjaan itu kayak dia suka nyuruh-nyuruh kayak gitu. Dan dia ini ternyata punya gaya pengasuhan yang keras ya, keras tapi juga lalai gitu loh. Jadi gimana ya, orang yang suka mendominasi, orang yang suka ngebosi dengan keras, tapi sebenarnya dia lalai gitu loh, lalai atas pekerjaannya gitu loh. Jadi dia kayak gak mau banyak ngeluarin tenaga, tapi maunya serba beres, paham gak sih? Ya yang kayak gitu kalau aku lihat saat ini. Terus itu Six of Cup ya, tuh energinya kuat banget. Dia masih hidup dalam masa lalu dia bersama kamu ya, dia masih belum move on nih dari si mantan. Ya kamu kayaknya masih menjadi mantan terindahnya. Jadi aku lihat di sini dia masih hidup dalam masa lalu, masih belum bisa move on dari kamu, masih belum bisa untuk melepaskan energi mantan. Bahkan aku lihat saat ini walaupun kamu dengan dia sudah berpisah, dia merasa perpisahan ini gak adil bagi dia ya, dia kayak gak bisa menerima keadaan ini gitu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia ngerasa kesepian, hampa, hidupnya kayak gak menyenangkan, kacau ya. Terus itu juga sempat dia mencoba untuk menghapus masa lalu dia bersama kamu, tapi ternyata nggak bisa, karena aku lihat juga ternyata ada penyesalan loh di sini. Ternyata selama ini dia ngerasa kayak kenapa aku sebodoh ini gitu, kenapa selama ini aku kurang antusias di hubungan kita kayak gitu, kenapa dia kurang banget dalam effort di hubungan kamu dengan dia kemarin, kurang memberikan perhatian, kestabilan dalam hubungan gitu ya, menganggap hubungan ini kayak sepele gitu. Terus itu juga suka membatasi diri dengan kamu, tidak terbuka, tidak jujur seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat komunikasi kamu dengan dia juga jarang banget, atau ya ada komunikasi yang buruk.
terus itu juga dia kurang perhatian sama kamu, terus itu juga aku lihat hubungan kalian kayak stuck, banyak hambatannya, kayak apa ya, ya nggak berkembang gini-gini aja, bahkan mungkin justru malah mengalami suatu penurunan di hubungan. Dan juga aku lihat ada masalah juga ya di hubungan kamu dengan dia, entah apa itu masalahnya, tapi ini biasanya karena trauma dari masa lalu, atau mungkin dia masih punya inner child yang belum sembuh, atau masa lalu yang belum sembuh, jadi punya trauma yang belum sembuh aku lihat di sini ya. Dan itulah yang akhirnya mempengaruhi dari perilaku dan sikap dia yang membuat hubungan kalian kacau balau seperti itu. Dan bahkan aku lihat di sini ya, dia itu kayak justru malah mengisolasi diri loh. Setelah berpisah dengan kamu, dia justru malah mengisolasi diri untuk mencoba sembuh dari patah hati dia berpisah dengan kamu. Aku lihat di sini ada rasa kesepian, ada rasa yang menyakitkan, patah hati dari masa lalu dia bersama kamu ya. Karena aku lihat juga di sini ada perpisahan, terus juga mungkin perpisahan ini juga menyakitkan bagi dia ya, karena mungkin lagi ada masalah kayak gitu ya. Terus itu tapi aku lihat setelah nanti dia selesai dengan masa lalu dia selesai dengan rasa patah hati dia selesai dengan masalah-masalah materi dia, kehidupan dia, aku lihat di sini dia akan segera siap memulai awalan baru lagi nih dengan kamu, meyakinkan kamu lagi untuk bisa menjalani hubungan lagi dengan kamu ya. Dan dia akan berusaha lebih keras untuk terhubung lagi dengan kamu, menjalani hubungan dengan kamu, menunjukkan bahwa dia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama kamu, karena dia sadar selama ini ternyata di antara kamu dengan dia justru malah lebih banyak waktu terpisahnya gitu loh ya. Jadi mungkin hubungan kamu dengan dia selama ini tuh on off ya. Jadi ngerasa kayak kok kita itu lebih banyak waktu berpisahnya ya daripada bersamanya. Nah di sini dia ingin kembali untuk menikmati momen waktu bersamamu berdua. Dan aku lihat mungkin dia ini orang yang usianya mungkin lebih tua dari kamu, dan juga aku lihat juga dia memang orang yang mungkin lebih bijaksana ya dari kamu, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Wow, ada chemistry ya, dia selalu merasakan adanya chemistry dengan kamu, ikatan yang kuat dengan kamu, tapi entah kenapa nih dia ngerasa kayak kenapa ini rasanya kayak cinta sepihak, kayak dia yang masih mencintai kamu, kok kamu kayaknya udah cuek banget, kamu kayak udah nggak peduli lagi sama dia, kamu udah diem aja nggak kecarian dia, kamu masa bodoh gitu sama dia gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak this is unrequited love, masa sih gitu ya, dia ngerasa kayak nggak yakin gitu, masa hanya aku sih yang masih memiliki rasa cinta ke kamu gitu, kayak kamu kok udah nggak peduli lagi gitu ya, udah cuek banget gitu. Dan aku melihat di sini dia ingin meminta maaf banget sama kamu atas apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia kemarin ya, telah menyakiti kamu, membohongi kamu, memanfaatkan kamu, menyakiti kamu, mengkhianati kamu, selingkuhin kamu mungkin, atau apapun itu ya, yang pokoknya notabene udah keterlaluan banget lah sama kamu ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu dan ya reconciliation, dia ingin rujuk lagi sama kamu, dia ingin kembali lagi dengan kamu, ingin balikan lagi, memperbaiki hubungan di antara kamu dengan dia, seperti itu. Keep an open mind. Saat ini dia sedang mencoba untuk membuka pola pikir dia, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Terus itu juga dia melihat situasinya, yang terbaik harus bagaimana, dia harus gimana dan gimana ya. Intinya di sini dia juga harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, nggak cuma meyakini sudut pandang dia saja kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak mencoba untuk open minded dalam segala sesuatunya, karena ya itu tadi aku lihat di sini ada true love, ada cinta yang tulus ya. Memang aku lihat di sini dia benar-benar cinta banget sama kamu, aku lihat di sini. Jadi dia takut kehilangan kamu
ya, takut kehilangan kamu. Makanya di sini dia yang harus bisa open minded, dia yang harus bisa berubah. Kenapa kamu sekarang cuek banget sama dia, kamu sekarang ngediemin dia, kamu kok nggak kecarian dia gitu. Jadi kayak ya tertampar oleh diamnya kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ya dia akan datang lagi, hanya saja dia butuh untuk menstabilkan kehidupan dia terlebih dahulu, menyelesaikan masalah perasaannya dulu, menyelesaikan masalah keuangannya dulu ya. Seperti jadi aku lihat mungkin nggak dalam waktu singkat, nggak dalam waktu cepat dia akan datang, karena ini butuh proses ya. Dan ya ada kemungkinan masih lama gitu, tapi akan ada kok, dia akan datang lagi gitu. Tapi itu entah kapan gitu ya. Ya itu tadi, menunggu dia selesai dengan urusannya sendiri gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius dan ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada shio-nya, bisa jadi shio-nya kamu, shio-nya dia. Kalian situasikan aja. Ada shio monyet, shio ular, shio ayam, shio macan, shio anjing, shio kambing, dan shio kelinci. Kemudian shio kuda. Kemudian ada bulan, ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Desember, April, November, Oktober, Januari. Juni, sorry ya. Oktober, Juni, Maret, Agustus, Juli, Mei, September. Kemudian aku juga punya angka di sini, bisa jadi tanggal lahirnya kamu atau tanggal lahir dia, umur kamu atau umur dia, atau angka apa nih, nomor rumah atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia ya. Ada 10, 16, 15, 25, 20, 8, 30, 23, 31, 17, 5, 6, 21, 29, 14, 13, 19, 7, 9, dan 18. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. A, V, Y, R, W, F, I, X, M, B, C, P, D, K, Z, G, S, H, O, U. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam satu kalian semua dan bye-bye.